Terhormat Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Ibu Dewi Komistriana STMC. Selamat pagi Ibu. Yang saya hormati Ketua LPJK Kementerian PUPR, Bapak Insinyur Taufik Wijoyono MSc beserta jajarannya. Selamat pagi Bapak. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Hatsindo, Bapak Insinyur Sularmo, Diploma HE, beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Umum DPD Hatsindo se-Indonesia, beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Zaim, dan yang saya banggakan Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat serta karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam rangka acara Halal Bihalal Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia atau Hatsindo dalam suasana yang berbahagia kali ini. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dilaksanakan secara virtual, semoga tidak mengurangi manfaat dari acara Halal Bihalal ini. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah, tercurahkan kepada baginda tercinta kita Nabi Muhammad SAW, dan tak lupa kepada keluarga, para sahabat, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya untuk mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, langsung saja akan kami bacakan susunan acara untuk Halal Bihalal pagi ini, yaitu diawali dengan pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan-sambutan, dilanjutkan siraman rohani dan doa, kemudian foto bersama dan ramah tamah. Sebelum acara dilanjutkan, maka terlebih dahulu mari kita buka acara dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Wawan Suwarto dan sari tilawah oleh Saudari Frianti. Kepada petugas, kami persilakan. Tes. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam Ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ay yunazzila alaina ma'idah Qala attaqullaha in kuntum mu'minin. Qalu nuridu an nakula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha minasy syahidin. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatukna wa anta khairur razikin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari kemenangan, akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Sadaqallah. Terima kasih kepada petugas yang telah mengalunkan bacaan ayat suci Al-Quran. Semoga mudah-mudahan senantiasa bisa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan, arahan ataupun ucapan Idul Fitri. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum DPP Hatsindo, Bapak Insinyur Sularmo Diploma HE. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dari Dirjen Bina Konstruksi dan Ketua LPJK yang terhormat, serta para teman-teman Hatsindo baik di pusat maupun daerah, dan LSP Hatsindo Indonesia, teknik, baik pengarah maupun yang berada di daerah yang berbahagia. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya, kami hari ini kita dapat bertemu secara virtual dalam rangka halal bihalal, dalam keadaan sehat dan bersemangat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sambutan dengan topik makna dan hikmah, mencakup 3 hal, yakni puasa Ramadan, Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah, ketika halal bihalal sebagai berikut. Untuk puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah wajib, hukumnya wajib. Dan dalam kesempatan itu mengharapkan ridho Allah, agar kita semua dimaafkan segala dosa dan kesalahan kita. Hikmah yang dapat dipetik dalam bulan puasa adalah mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Mendorong untuk berbuat baik dengan beribadah puasa, tidak hanya menahan haus dan lapar, tetapi juga menjaga diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik. Pada kesempatan ini, bagi setiap Muslim, meningkatkan rasa empati kepada lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Melatih diri agar lebih sabar dalam menghadapi setiap masalah. Hal yang utama adalah meningkatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah Idul Fitri 1442 Hijriah. Adalah hari raya Islam. Dua hal yang kedua kaitannya dengan Idul Fitri
1442 Hijriah adalah hari raya Islam. Ada dua yang kami sampaikan. Yang pertama adalah dalam bahasa Arabnya minal aizin wal faizin, adalah mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan ini, pada Idul Fitri ini, marilah kita saling memaafkan di antara kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita semua dengan Ramadan dan Idul Fitri tahun depan. Semoga hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Dan kita diberikan kesehatan dan keberkahan. Yang ketiga berkaitan dengan halal bihalal. Istilah halal bihalal sebenarnya kreasi orang Indonesia, namun berdasarkan ajaran Islam. Maksudnya adalah untuk menciptakan keharmonisan antar sesama manusia. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan usia dan berkah, sambunglah tali silaturahmi, baik dalam lingkungan keluarga, kerabat, teman-teman semua. Marilah saling memaafkan di antara kita. Silaturahmi dalam pengertian sehari-hari adalah saling berbagi. Jadi yang inti dalam silaturahmi adalah saling berbagi dan sharing dalam bahasa Inggrisnya. Akhirul kata, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga asosiasi Hatsindo dan LSP Hatsindo Indonesia Teknik selalu jaya dan jago dalam arti yang sebenarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Insinyur Sularmo Diploma HE yang telah memberikan sambutannya. Melangkah ke acara selanjutnya yaitu sambutan atau arahan atau ucapan dari Ketua LPJK Kementerian PUPR kepada Bapak Insinyur Taufik Wijoyono MSc. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Hatsindo, senior saya, Bapak Sularmo. Mungkin kita ketemu sudah hampir 15 tahun yang lalu, Pak ya. Baru. Bapak masih di Jambi. Masih di Jambi. 20 tahun lebih. 20 tahun. Ya Bapak, ya tapi kita sangat menghormati dan menghargai. Ini adalah long life, ini pengabdian seumur hidup ya di dunia jasa konstruksi. Saya kira ini patut ditiru oleh generasi muda gitu. Dan saya masih muda loh Pak. Baik. Yang kedua saya kira kita yakin Pak Sularmo itu bukan sekedar memberi arahan, tapi beliau mengenai ahli ular-ular. Falsafah Jawanya sangat tinggi. Itu saya ikuti itu apa yang menjadi tulisan-tulisan Pak Larmo selama ini di dunia virtual, di dunia maya. Jadi sekali lagi penghargaan kami untuk Pak Sularmo. Yang kedua untuk Bu Sesdijen yang kami hormati, kepada teman-teman Sekretaris Jenderal Pak Ardi yang sering ketemu gitu ya. Saya kira ini kita semakin sering ketemu nantinya teman-teman DPD Hatsindo di seluruh provinsi dan seluruh yang hadir di sini. Sekali lagi, Ibu Bapak sekalian, dalam masa Lebaran Idul Fitri ini, LPJK, saya sebagai pribadi dan juga sebagai Ketua LPJK mengucapkan selamat merayakan Hari Lebaran Idul Fitri dan mohon maaf lahir batin. Dan ini sangat tepat sekali. Saya juga mohon maaf lahir batin untuk seluruh anggota Hatsindo, juga
yang lain juga yang ada di sini, karena kami juga masih belum bisa memenuhi harapan kita semua dalam pelayanan. Kita sedang berusaha bersama-sama untuk memperbaiki ini. Ibu Bapak sekalian, saya kira tadi hikmah Ramadan sudah disampaikan oleh Pak Larmo, di mana harus menjadi lebih baik. Ramadan atau itu juga menjadi bagian dari perubahan untuk juga menjadi lebih baik, dan itu terrefleksikan dalam hal yang sedang kita hadapi saat ini. Kita sedang menghadapi perubahan yang sangat besar. Satu, perubahan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi sendiri, di mana implementasinya sejak 2 tahun yang lalu sekarang sudah berjalan. Adanya LPJK baru dengan segala tatanannya. Tapi itu ternyata di tengah perubahan tadi, ada perubahan yang lebih besar lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dan itu merubah cara kerja kita, merubah cara perizinan, merubah cara berusaha, dan harapan kita dengan ada perubahan tadi hanya orang-orang yang serius, hanya orang-orang yang punya kekuatan atau rasa istiqomah untuk dunia jasa konstruksi yang akan eksis. Jadi begitu kuatnya, begitu banyaknya aturan baru yang nantinya kalau kita ikuti secara serius, tidak akan mungkin lagi orang-orang yang hanya avanturir, hanya berpetualang itu masuk dunia jasa konstruksi. Dan saya kira ini komitmen kita bersama untuk membuat jasa konstruksi kita menjadi lebih sehat. Saya kira Pak Sularmo sudah lebih dari 40 tahun, bahkan mungkin sudah 50 tahun mengabdi di dunia jasa konstruksi. Inilah waktunya bahwa dunia yang kita harapkan ini akan menjadi semakin baik. Ibu Bapak sekalian, saya kira perlu kami laporkan pada kesempatan ini bahwa kami di LPJK juga sedang menyiapkan berbagai hal untuk mengakhiri masa transisi yang menuju perubahan. Yang pertama, aturan-aturan sudah mulai disiapkan, dan aturan yang sangat signifikan yang akan merubah kita ada 2 hal terkait dengan penyiapan LSP dan LSPU. Saya kira khusus untuk LSP kami sudah diundang secara khusus waktu itu, dan kami harapkan juga ini segera ditindaklanjuti, Pak. Jadi tindak lanjut Bapak ditunggu di BNSP. Baik, untuk segera tadi LSP-nya terbentuk, dan insya Allah besok kita juga akan mulai mensosialisasikan apa saja yang sedang kita siapkan. Ada 4 hal Pak, yang harus kita tindak lanjuti. Yang pertama adalah menyiapkan LSP, kemudian menyiapkan LSPU yang hari-hari ini sedang berjalan. Sudah ada 3 angkatan yang kita siapkan RCC-nya, menyiapkan juga regulasinya. Yang kedua juga kita akan membuka akreditasi untuk tahap kedua yang kemarin tidak bisa dilakukan untuk bulan April karena berbagai hal terkait juga dengan regulasi. Hingga akreditasi asosiasi akan segera kita mulai. Yang ketiga, ini terkait juga dengan adanya upaya untuk memperbaiki database, maka terkait dengan SDM dan peralatan juga akan mulai diluncurkan untuk ke depan. Jadi selain tadi LSP, LSPU, SDM, dan juga tadi terkait dengan penyiapan atau akreditasi. Kita berharap apa yang akan kita lakukan ini semua bisa membuat tadi jasa konstruksi itu berubah di dalam kontribusinya bagi Republik Indonesia ini. Ibu Bapak sekalian, tentunya menjadi pertanyaan atau menjadi tantangan kita semua, bagaimana asosiasi ini akan melayani anggotanya. Jadi asosiasi bukan sekedar untuk kumpul-kumpul lagi, tuntutan ke asosiasi juga semakin besar. Sementara ini kita masih sifatnya ya tadi ya, untuk verifikasi, validasi tadi saya kira sudah dijalankan dengan baik, ya, dengan berbagai kekurangannya tentu kita akan perbaiki bersama-sama. Tapi lebih penting lagi, asosiasi, khususnya asosiasi profesi, harus menjamin upaya-upaya secara kontinu untuk mengembangkan profesionalisme anggotanya. Dan kalau dulu mungkin PPKB itu sekedar hanya untuk memenuhi syarat saja, tapi sekarang menjadi betul-betul wajib, karena tanpa adanya PPKB maka SKA anggota Ibu Bapak sekalian tidak bisa diperpanjang. Ya, jadi ini tidak akan bisa lepas karena itu seluruhnya terdata di dalam
database kita. Jadi saya kira dengan berbagai perubahan, dengan berbagai upaya-upaya yang kita lakukan bersama-sama, dan sekali lagi saya kira upaya ini bukan upaya LPJK sendiri, juga bukan upaya asosiasi sendiri, tapi upaya kita semua bersama juga dengan anggota, dengan pemerintah daerah, dan juga dunia pendidikan. Saya kira kita semua akan bersama-sama sekali lagi untuk mewujudkan perubahan ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, Bapak sekalian, sebagai penutup, tentunya kita mengharapkan jasa konstruksi ke depan akan menjadi semakin tertib, konstruksi yang kita hasilkan menjadi semakin aman, semakin bermanfaat, dan tentunya dilakukan dengan cara-cara yang benar. Demikian, mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang tidak tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Taufik Wijoyono MSc yang telah memberikan sambutan kepada hadirin sekalian. Selanjutnya sambutan, arahan, dan ucapan Selamat Idul Fitri yang akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Ibu Dewi Komistriana STMEC. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum DPP Hatsindo, Bapak Sularmo, Bapak Ketua LPJK Nasional, Pak Taufik, dan Bapak-Bapak pengurus. Kemudian Bapak dan Ibu, ini seluruh undangan dari DPP Hatsindo maupun dari DPD Hatsindo. Hadirin peserta yang berbahagia, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya sangat bersyukur sekali bahwa pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam acara Halal Bihalal Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia Hatsindo, walaupun kita laksanakan secara daring, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna silaturahmi yang kita ingin laksanakan. Bapak dan Ibu semuanya, pertama-tama saya ingin mewakili Kementerian PUPR, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU, masih di bulan Syawal ini ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita selama sebulan kemarin dan menerima seluruh taubat kita dan mempertemukan kembali kita semua di dalam Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita sangat berharap sekali Ramadan tahun depan kita tidak lagi berada dalam situasi pandemi COVID. Mudah-mudahan kita segera dibebaskan dari pandemi COVID ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu semuanya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua LPJK bahwa ke depan peran dari asosiasi ini menjadi sangat penting sekali di dalam perkembangan jasa konstruksi kita ke depan, khususnya asosiasi profesi, karena secara umum asosiasi profesi ini tentunya menjadi ujung tombak di dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas dari anggotanya, yaitu tentunya tenaga kerja konstruksi, baik itu terampil maupun ahli. Di mana hal ini tentunya menjadi kunci keberhasilan kita untuk dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan konstruksi melalui tenaga kerja yang bersertifikat, dan tentunya ini sudah harus sangat kompeten, sebagaimana sertifikat yang diterbitkan ini betul-betul bisa merepresentasikan kompetensi dari seluruh tenaga kerja konstruksi. Bapak dan Ibu semuanya, tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa sekarang ini kita ini masih dalam transisi perpindahan antara pengaturan yang lama ke pengaturan yang baru, ke pengurusan yang lama ke pengurusan yang baru. Tentunya banyak sekali hal yang masih harus kita benahi di sana-sini, tapi tentunya kami dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bersama-sama dengan LPJK mengupayakan secepat mungkin proses transisi ini segera berakhir. Tentunya kami mengupayakan berbagai regulasi ini segera diterbitkan. Tentunya tidak lain adalah kami menginginkan agar nanti peran dari masyarakat jasa konstruksi sebagaimana diamanatkan baik dalam Undang-Undang Nomor 2 maupun dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja, bahwa peran masyarakat jasa konstruksi ini harus lebih kuat ke depan.
di mana peran dalam hal sertifikasi ini tidak lagi menjadi peran pemerintah, tetapi lebih banyak berada di masyarakat jasa konstruksi, termasuk di dalamnya salah satunya adalah asosiasi profesi. Jadi asosiasi profesi ini sangat diharapkan ini dalam ke depan ini dapat melakukan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Tentunya ini perlu kerjasama yang baik dengan semua pihak. Sekarang ini untuk sementara masih dilakukan oleh LPJK, tetapi karena pengaturan pelan-pelan sudah kami terbitkan, maka sebentar lagi kami sangat mengharapkan LSP bentukan dari asosiasi profesi ini segera dapat terbentuk dan menjalankan fungsinya betul-betul untuk melaksanakan proses sertifikasi dari tenaga kerja konstruksi. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan harapan besar kita kepada seluruh asosiasi profesi untuk dapat lebih fokus lagi di dalam mengembangkan keprofesian berkelanjutan dari seluruh anggotanya, dan bertindak sebagai media bagi anggotanya untuk menyuarakan concernnya kepada pemerintah. Dan diharapkan ini asosiasi profesi juga ke depan dapat menjadi bagian dari think tank-nya pemerintah dalam policy advokasi dan juga konsultasi. Bapak dan Ibu semuanya, saya tidak ingin berpanjang lebar. Tentunya sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Hatsindo atas inisiasinya dan undangannya untuk halal bihalal hari ini. Semoga kegiatan ini dapat mempererat tali silaturahmi kita. Tentunya ke depan kita ini akan terus bekerja sama bersama-sama membangun dunia jasa konstruksi ini menjadi lebih baik, tentunya melalui tenaga kerja konstruksi yang lebih berkualitas. Demikian Bapak dan Ibu semuanya, sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutan, arahan, dan ucapan Idul Fitri kepada hadirin sekalian. Baik, menginjak ke acara selanjutnya yaitu siraman rohani yang dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Zaim. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Zaim, kami persilakan. Ya, terima kasih. Halo, tes. Didengar ya? Dengar, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya yang kami hormati Ibu Sekjen Bina Konstruksi PUPR, yang saya hormati Bapak Ketua LPJK Nasional, yang saya hormati juga Bapak Insinyur Sularmo selaku Ketua Hatsindo beserta seluruh jajarannya, dan seluruh pengurus Hatsindo DPD se-Indonesia yang berbahagia dan rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Marilah pada kesempatan kali ini kita senantiasa selalu menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai hari ini, sampai saat ini kita masih diberikan sehat walafiat ma'assalamah, tetap Islam, tetap iman. Semoga dengan kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan yang lebih agung kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW dengan harapan kita mendapat syafaat mulai hari ini sampai yaumul qiyamah, utamanya asyafa'atul ummah besok. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat peserta halal bihalal secara virtual yang diselenggarakan oleh Hatsindo yang kami hormati. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan M. Ya, banyak M yang saya sampaikan nanti. Walaupun tadi Bapak Sularmo juga sudah menyampaikan beberapa uraian tentang ibadah puasa Ramadan, tapi pada kali ini ada banyak M
Ya. Ada 3 M sebelum memasuki Ramadan. Ya, kita juga sering mendengar adanya puji-pujian ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Nah, itu sering kita dengar, sering kita baca ya pada waktu sebelum masuk bulan Ramadan itu pada bulan Sya'ban itu kita pada bulan Rajab kita sudah mulai merasa bahwa bulan suci Ramadan di mana bulan itu adalah bulan yang sangat mulia. Ya, seluruh amal dilipat gandakan, seluruh dosa dihapuskan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan seterusnya. Itu sudah harus ada rasa senang. Jadi 3M sebelum Ramadan. Nah, itu ada hadis Rasulullah. Man fariha. Jadi M pertama itu man. Man fariha bituhuli Ramadan. Man fariha bituhuli Ramadan. Haramallahu jasadahu 'alan niran. Rawahu Tirmidzi. Jadi barang siapa yang merasa bahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan bagi orang tersebut jasadnya masuk ke neraka. Itu baru merasa senang saja. Baru merasa senang bahwa nanti akan sebentar lagi akan masuk bulan suci Ramadan. Itu sudah diharamkan jasadnya masuk neraka. Kemudian M yang kedua, ya, yang sangat terkenal, hadis Rasulullah juga. M yang kedua, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan didasari dengan sebuah keimanan, wahtisaban, dan berharap-harap akan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni semua dosa-dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama, dosa-dosa sebelum. Jadi betul-betul semua dosa yang pernah kita lakukan sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadis yang tidak kalah populernya pada sebelum pandemi ya. Kalau sekarang kan jadi ma min muslimaini idza taqiyani fatasofahani. Ya, illa ghufira lahuma qabla ayyaftariqo. Nah, itu pada sebelum pandemi itu memang ketika ada 2 orang muslim, 2 orang Islam musafahah, bersalam-salaman, maka Allah akan menghapuskan dosa kedua orang itu sebelum berpisah tangannya. Jadi ketika masih bersalaman, saat itulah Allah menghapuskan dosa-dosa yang ada di 2 orang yang sedang bersalaman tersebut. Nah, tapi sekarang ini seperti yang disampaikan oleh Bu Sekjen tadi, ini memang hari raya. Yang kedua, di mana masih ada pandemi, ya, masih ada pandemi COVID-19. Mudah-mudahan pada Ramadan yang akan datang sesuai harapan dan doa Ibu Sekjen tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita bisa melakukan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain dengan aman dan sempurna. Itu 3M sebelum Ramadan. Sekarang M ketika masuk bulan Ramadan. Nah, jadi kita tahu bahwa Ramadan itu dibagi tiga waktu ya. Jadi awaluha rahmatun. Jadi 10 hari atau sepertiga pertama itu adalah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalankan ibadah puasa. Menjalankan ya, kalau ibadah puasa itu menjalankan. Kalau sholat itu mendirikan. Kalau ibadah haji itu menunaikan. Jadi itu ada sebuah yaitu sebuah spesifikasi. Ya. Jadi ada spesifikasi. Kemudian yang sepertiga yang kedua itu mendapatkan magfirah. Ya, jadi M-nya ini M
mendapatkan maghfirah. Kalau kita bisa berpuasa dengan sepenuh hati, sepertiga kedua itu pasti akan diampuni semua dosa-dosa kita. Ya. Kemudian M yang ketiga itu mendapatkan itqun minan nar, bebas dari neraka. Jadi kita umat Islam itu mempunyai sebuah keyakinan setelah melakukan ibadah puasa selama sebulan penuh. Jadi bulan puasa itu ada yang 29 hari, kalau puasa kemarin 30 hari, tapi ada juga yang 28 hari. Cuman itu hanya dalam kurun waktu tertentu itu 28 hari. Tapi alal aglab pada umumnya itu 29 hari. Itu M yang 3M ketika di bulan Ramadan. Ya, setelah bulan Ramadan tentu kita pada sore harinya itu ya gitu, tidak hanya 3 ini. Jadi setelah selesai bulan Ramadan itu ada 7M. Agak banyak ini memang M-nya. M yang pertama adalah merasa sedih. Kalau tadi ketika mau kedatangan Ramadan itu merasa senang, merasa bahagia, ini mau ditinggalkan Ramadan itu merasa sedih. Bahwa kita belum bisa maksimal dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Ya, utamanya ibadah puasa. Karena kita tahu yang namanya puasa itu menurut Imam Ghazali itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah puasa am atau puasa awam, yang mana sudah diatur di dalam syariah, di dalam fikih. Jadi dimulai dari imsak sampai dengan iftar, ya itu harus menjaga jangan sampai mubtilatis syiyam atau hal-hal yang membatalkan puasa kita melakukan. Ada juga puasa khos, ya puasa khos itu puasanya para wali-wali Allah. Nah, itu kemudian ada puasa khawasil khawas. Ya, ini mungkin nanti akan dijelaskan pada lain momen atau juga mungkin nanti setelah Ramadan yang akan datang mungkin. Jadi mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, fi taatillah sampai juga kepada bulan Ramadan pada tahun 1443 Hijriah. Amin Allahumma amin. Kemudian M yang pertama tadi merasa sedih, M yang kedua itu membayar zakat. Ya, membayar zakat. Zakat fitrah utamanya ya. Zakat fitrah. Kalau zakat mal ini memang harus ada sebuah kajian lebih mendalam. Karena zakat mal itu ada berbagai macam varian. Ada zakat ternak, zakat tanaman padi atau makanan pokok. Ada yang terbaru itu kan zakat bisnis ya. Zakat penghasilan dan juga zakat bisnis. Nah, itu. Jadi yang kedua, M yang kedua adalah membayar zakat. M yang ketiga adalah apa itu? Makan opor. Jadi identik setelah Ramadan masuk hari raya itu ada istilahnya makan opor. Makan opor, jadi kita seolah-olah memang bahagia karena kita menang sudah menjalankan ibadah puasa. Kalau bahasanya Pak Sekjen itu hari kemenangan. Ya, kita sudah menang menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh. Nah, itu kita langsung memotong ketupat sama opor. Kemudian yang keempat, yang keempat itu makan jajan dengan di meja-meja hampir di semua rumah-rumah itu tertata dengan rapi makanan-makanan yang berbagai macam. Ya. Kemudian M yang kelima memakai baju baru. Wah, ini tidak kalah, tidak mungkin ketinggalan itu. Kemudian M yang keenam adalah mudik ya bagi keluarga atau bagi kita yang punya keluarga di kampung. Hanya saja kemarin ada aturan baru bahwa di
dihimbau untuk tidak mudik karena meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Nah, kita harus mengikuti dan menghormati apa yang menjadi himbauan daripada pemerintah Republik Indonesia. Kemudian M yang ketujuh adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kesehatan, panjang umur sampai kepada Ramadan yang akan datang. Nah, itu adalah M pasca Ramadan. Nah, sekarang ada 3M pasca Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini M ini menurut saya paling penting karena ini akan memacu apa yang telah disampaikan oleh Ibu Sekjen dan Bapak Ketua LPJK Nasional tadi, bahwa M yang pertama adalah movement. Jadi kita harus banyak bergerak, harus semangat, apalagi dengan aturan-aturan baru yang harus kita pelajari dengan sesungguh-sungguhnya untuk memfasilitasi anggota-anggota daripada Hatsindo untuk memperoleh hal-hal yang dibutuhkan di dalam dunia konstruksi. Kemudian M yang kedua adalah mindful eating, jadi makan makanan yang ditata, jadi tidak usah makan banyak-banyak, ya, harus dijaga kesehatan, ya, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Kemudian yang M yang ketiga adalah minimalisir, jadi meminimalisir gangguan. Ya, inilah hal-hal 3M yang harus kita lakukan. Biasanya adanya libur panjang, apalagi Ramadan dan Idul Fitri, itu ada namanya post holiday syndrome. Jadi ada sebuah perasaan bahwa kita ini yang bekerja di kantor ini ada rasa kesemangatannya turun. Minggu pertama mungkin begitu, maka minggu kedua nanti diharapkan seluruh jajaran Hatsindo mulai dari DPP sampai DPD akan bekerja dengan sepenuh hati melayani anggota-anggota semuanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Tidak lupa saya juga menyampaikan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidinal faizin wa antum fi kulli amin bi khair, amin Allahumma amin. Marilah kita berdoa menurut agama kita dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam bisa mengaminkan apa yang saya bacakan doa nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika 'anta kama asna'ta nafsik. Walakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita 'anda. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah tawfil a'marana fi ta'atika. Ya Allah, panjangkanlah umur-umur kami ya Allah dalam ketaatan kepadamu. Wa sahih as-sadana, dan berilah kami kesehatan jasmani kami ya Allah. Wa hasin amalana, berikan kebaikan-kebaikan dalam perbuatan kami. Allahumma barik lana fi umrina ya Allah, berikan barokah kepada umur kita. Wa barik lana fi rizqina, dan berikanlah barokah pada rezeki kita. Dan barik lana fi dzurriyyatina, dan berilah rezeki barokah pada keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Andes Haji Abdullah Zaim yang telah memberikan siraman rohani kepada para hadirin sekalian, sekaligus memimpin doa bersama. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan doa yang dipanjatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu foto bersama. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan fitur video pada Zoom meeting masing-masing
Kepada petugas kami persilakan untuk mengambil foto. Baik, 1, 2, 3. Lanjut, 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui bersama dan kini tiba saatnya acara penutupan. Saya sebagai MC mewakili panitia, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu acara dan kurang berkenan di hati para hadirin. Mohon untuk dimaafkan dan mari kita tutup acara kali ini dengan ucapan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami mohon kepada seluruh DPD untuk tetap standby di meeting. Kemarin kan dibakar. Terima kasih Pak Ketua LPJK, Pak Taufik, Pak Mandian, Prof. Mandian, Pak Ludi. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Ya, mohon izin pamit ya. Terima kasih Bapak. Turun Pak Taufik. Pak Lasmo. Wah ini saya kangen ini ular-ularnya. Nanti tanggap. Nanti tanggap kalau sudah lisensi Pak Taufik. Baik. Izin, Mas. Yes, ya, Pak. Terima kasih Pak Ludi. Ya. Pak Prof. Malian. Prof. Malian, terima kasih Prof. Ya, pembahasan ini. Semua ada.
Kalian